Mbak Aulia ya? Iya. Sebelumnya tadi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Nggak hujan, padahal udah mendung banget. Mendung sih tadi, cuma gerimis sebentar, terus diterusin aja. Alhamdulillah nggak hujan ya, sampai sini selamat. Sebelumnya ini mau konseling ya sama saya. Nah, sebenarnya saya kenalin dulu ya Mbak. Saya Alvina Musikrani, Mbak bisa panggil saya Alvina. Asalnya dari Jawa Timur. Nah, kan ada nih kata pepatah nih, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, saya mau Mbak Aulia untuk memperkenalkan diri biar lebih akrab. Nama saya tuh Aulia Fitriandraini, asal saya dari Kalianda. Kalianda, Iya. Selatan. Iya. Terus di sini sekolah atau kuliah Saya SMK di Pekalongan di Lampung Timur. sama gitu? Kelas Iya. berapa nih Mbak? Kelas 3 udah mau lulus. Udah mau kuliah? Iya. Anak kosan jauh ya lumayan. Berarti ngekos sudah dari SMP atau Mbak SMK gitu? SMP dulu di dekat rumah sih. Kalau SMK ya ini baru keluar ini ngekos jadinya. Sebelumnya Mbak Aulia kan mau konseling sama saya. Sebenarnya yang mendorong Mbak Aulia untuk melaksanakan konseling di sini dorongan dari orang tua atau emang dari teman-teman dekat Mbak Aulia, memang dari diri sendiri? Diri sendiri sih. Sebenarnya Mbak Aulia udah konseling Belum. Saya ini membantu menangani proses permasalahan Mbak dari awal hingga tuntas hingga masa itu clear. Apakah Mbak Aulia paham? Sebelum ke sesi konseling, di konseling juga ada asas-asas nih Mbak. Sebenarnya Mbak Aulia udah tahu belum tuh apa asasnya? Belum tahu. Jadi sini saya izinin saya untuk menjelaskannya ya. Jadi di sesi konseling ini ada asas keterbukaan, di mana Mbak Aulia menceritakan permasalahannya ke saya hingga awal sampai akhir. Yang kedua itu ada asas kerahasiaan, di mana cerita Mbak itu tidak akan menyebar luas kemanapun, karena cerita Mbak itu yang tahu hanya Mbak, saya, dan Tuhan yang tahu. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Aulia sudah paham tentang konseling dan asas konseling? Sudah? Kalau begitu bisa untuk mulai sesi konseling. Jadi di sini saya kasih waktu 20 menit. Kalaupun nantinya kurang, ntar bisa diatur waktu jadwal lagi untuk melaksanakan sesi konseling lagi. Sebelum ke tahap cerita, apakah Mbak Aulia sudah duduknya nyaman untuk melaksanakan sesi konseling? Sudah. Kalau begitu Mbak Aulia bisa untuk menceritakan permasalahannya. Ya kan saya kan anak kos nih, dan saya tuh ada temen juga dari Kalianda juga bareng, jadi kita jadi satu kos itu, satu kamar. Awalnya tuh mikirnya karena biar kayak orang tua itu ringan gitu loh biayanya, jadi kita kayak barengan aja nih gitu. Satu kamar karena satu SMA juga kebetulan. Iya, kebetulan satu SMA satu jurusan juga, jadi kan pikirnya bareng nih gitu kan. Terus kita juga udah kenal juga dari SMP, jadi kayak ngerasa udah bestie nih gitu. Terus waktu SMK ini tuh ngerasa kayak selama di kos itu kayak dia tuh seenak dia gitu loh. Kan namanya kalau kita walaupun satu kamar pun kita bareng kan, tetap sendiri-sendiri kan. Dia tuh sering pakai barang saya, sering kayak ya seenak-enaknya gitu loh. Kalau misal ada paket apa gimana, dia juga sering buka paket saya. Kan kesel kan kalau misal kita kan pesan paket nih apa gimana, pingin unboxing sendiri, tapi dia udah buka duluan, kan kesannya kayak lancar. Walaupun teman sendiri kan tetap nggak suka gitu. Apalagi kayak kita kan satu kos, satu kamar. Apa perlakuan teman Mbak sama Mbak permasalahan tersebut tuh maksudnya udah dari awal ngekos atau emang akhir-akhir ini gitu? Awalnya sih enggak ya, awalnya mungkin karena memang kita baru-baru ini serumah gitu, satu atap gitu. Sebelumnya kan nggak pernah. Terus awal-awal itu udah biasa aja sih, kita nggak terlalu kayak gitu. Tapi makin kesini makin mulai kelas 2
kelas 2an lah, mau kelas 3 itu udah mulai kelihatan dia kayak gitu loh, maksudnya kayak ya nggak enak lah kita satu kelas. Sikap dia itu kan apa, dia suka seenaknya nih sama barang-barang mbak. Nah perlakuan dia atau sikap dia tuh hanya itu doang, atau misalkan kayak entah itu tugas dan lain-lain, atau mungkin apa ya mbak, kayak seenaknya di saat mbak dia butuh apa, mbak butuh dia nggak bantu, atau cuma permasalahan ini aja? Sering sih, banyak. Kalau misal terkait hal yang kayak apa namanya, dia dia butuh nih aku bantu, tapi giliran waktu aku butuh dia nggak mau bantu, itu sering. Nggak Itu suka alasannya apa di saat waktu mbak minta bantuan, misal kayak mungkin apa ya, sesuatu yang mendesak dia, itu alasannya apa? Padahal dia mungkin bisa, tapi pakai alasan apa gitu? Ya mungkin kayak males lah, panas gitu dia kata dia kan. Ya mungkin pikir kan namanya juga kita cuma teman, cuma ada dia yang deket, jadi minta tolongnya ke dia. Terus selain permasalahan itu ada lagi? Ada juga kalau tugas, kan kita juga kebetulan satu kelas, satu jurusan juga. Dan satu kelas itu kan kita namanya satu kelas tugas kan sama. Ya kalau dia tuh kayak males gitu loh ngerjain tuh. Itu Kebetulan males ngerjain terus nyontek ke mbak gitu? iya, kebetulan kan saya juga juara di kelas kan, juara 1, jadinya kayak misalnya kamu kan udah pinter kan, contek lah gitu kan. Dia juga temen sekelas, temen di kos juga nggak enak gitu loh nolaknya, jadi kayak gimana gitu loh caranya. Waktu pas dia minta contekan mbak nih, itu kan mbak udah temenan dari SMP. Nah emang anaknya malesan gitu dari SMP, atau emang baru malesan terus kayak seenaknya ke mbak ini tuh baru ngekos bareng ini, atau gimana? Anaknya tadi sebenarnya tergantung ya, kalau dia tuh kadang ya mau ngerjain sendiri, kadang memang dia malas. Terus waktu di saat waktu di saat teman mbak ini kayak minta contekan ke mbak gitu, apa respon mbak? Mbak ngasih atau kayak ngasih tapi kayak apa ya, setengahnya biar dia juga sambil belajar gitu? Kadang-kadang ngasih kayak setengahnya aja, tapi kan namanya dia juga apalah temen kok, pelit gitu kan dia. Terus kadang juga kayak ngasih tapi ya beban lah di hati. Kayak apa ya mbak, kayak apa ya, terpaksa gitu? Iya terpaksa, sayang lah kita ngerjain susah payah kan. Itu tinggal nyok. perlakuan itu sering juga tiap hari mbak udah berusaha untuk nggak mau ngasih gitu ya, menolak kayak iya yuk ayo, kayak diajak ayo bareng-bareng aja ngerjain nanti aku ajarin gitu? Udah pernah, cuma dia nolak kayak udahlah nyontek aja gitu loh. Terus lama terbiasa. Iya jadi kayak ngandelin gitu loh jadinya. Apa namanya, itu teman mbak seperti itu tuh hanya ke mbak doang, atau mungkin ada teman yang lain satu kelas gitu, ada lagi nggak, atau cuma ke mbak doang? Kalau ke teman-teman yang lain kurang tahu sih, karena kan yang paling dekat sama dia tuh, maksudnya yang tiap hari sama dia kan saya ya, jadinya mungkin ya udah mikirnya dia tiap hari gitu kan. Jadi kalau di sekelas, di kelas juga itu berinteraksi cuma sama sering sama mbak, atau mungkin mbak melihat dia berinteraksi dengan orang lain gitu? Dengan teman-teman sih ya sewajarnya sih, biasa. Nggak yang kayak sedekat mbak gitu ya? Apa sebelumnya kalau misalkan kan anak itu bisa seenaknya sama mbak ya, kayak tadi kan yang mbak awal bilang kalau ada sesuatu barang dia kayak tanpa izin dia langsung membuka. Terus yang kedua kayak di saat mbak butuh dia nggak mau bantu, mungkin kayak ada alasan malas segala macam. Yang ketiga kayak masalah disuka nyontek, suka segala yang mungkin ulangan gitu ya. Nah dari ketiga ini mbak udah pernah belum sih coba menolak, mungkin dari kayak udah coba menegur dia dari awal permasalahan, kayak jangan dong tolong sih jangan buka paket saya, atau jangan buka barang saya, izin dulu gitu, udah pernah negur? Udah, cuma ya dia cuek aja sih, kayak terserah gitu. Udah ini belum sih mbak, kayak ada pikiran tuh kayak apa aku nggak ngekos aja ya nih sama anak ini gitu? Ada nggak pikiran di otak seperti itu? Sempet kepikiran, cuma kan karena mikirnya kayak orang tua kan jauh nih, bingung mau cerita ke siapa. Kalau cerita ke orang tua kan takutnya orang tuh jadi kepikiran. Terus kalau misal pisah kos juga kan biaya jadinya tanggung sendiri kan, nggak barengnya, jadi kasihan orang tua juga. Sebelumnya apa namanya, permasalahan ini dari permasalahan antara teman sekamar mbak ini tuh dari kerabat mbak, mungkin kayak teman dekat mbak nih, udah tahu belum sih tentang permasalahan ini? Kan pasti mbak kayak cerita gitu, terus kayak dia tuh kayak anak mental gitu loh, udah pernah cerita? Belum, nggak pernah cerita ke orang. Berarti
baru pertama saya ini ya, Iya. konseling ini, biar bisa membacakan masalahnya ini. Kalau dari permasalahan Mbak ya, menurut saya nih, saran dari saya, Mbak tegesin gitu kan, misalkan itu tadi barang paket itu kayak ya udah Mbak bilang aja, kamu jangan jangan ngebuka paket saya, berusaha untuk melawan. Kalau misalnya dia tetap ngebuka, ya udah besok paketnya dia ditimbalin balik aja Mbak, dibuka lagi aja kan, dia sering nih buka barang-barang Mbak atau mungkin pakai barang Mbak, sama aja dipakai aja, nggak usah bilang Mbak, karena kan mungkin beliau nggak bilang ya sama Mbak, tiba-tiba langsung dibuat, langsung dipakai gitu, ya udah kayak gituin aja. Terus yang kedua nih, Mbak, tentang dia nggak mau ngebantu di saat Mbak butuh gitu, Mbak udah pernah belum nolak di saat dia butuh bantuan Mbak, terus Mbak menolak gitu, atau Mbak mau aja, atau emang Mbak tuh tipe orang yang nggak enakan? Gak enak sih, lebih ke kayak gak bisa nolak, karena kan temen adanya cuma dia, kadang minta tolongnya ke dia. Jadi walaupun kayak Mbak nggak mau, tapi Mbak nggak pernah, jadi kayak ya udah saya mau gitu. Terus di situ berusaha kalau Mbak tuh menolak, nggak apa-apa kalau mau dia mana, ya udah nggak apa-apa, kayak lebih baik ngejaga mental kita tuh, biar mental kita tuh nggak head gitu, mental kita tuh kayak aman. Ya karena masalahnya di situ, nggak enak nolak, Nggak jadinya apa-apa. bingung. Besok kalau misalkan hal tersebut minta tolong, ya Mbak bilang aja, kalau Mbak tersebut bilang aja kan, daripada Mbak memaksakan gitu. Terus yang ketiga soal tugas ya, nah itu diajak aja Mbak, diajakin bareng-bareng. Kalau beliau nggak mau, ya udah Mbak nggak bisa dicontohkan kayak seolah-olah ya nggak mau saya, biar belajar gitu loh. Nah, saran saya sih itu bantu juga mbaknya bisa nggak untuk menerapin itu, bisa nggak untuk mencoba gitu, mencoba untuk menolak memberi sesuatu yang dia bisa untuk diajak kerjasama gitu. Sebenarnya pengen sih dari dulu, pengen punya ada niatan buat nolak gitu loh, tapi yang nggak enak itu tadi. Tapi bisa menerapkan nantinya, Bisa lah, kita coba. Bisa ya. Kalau nggak kita coba bertukar peran. Coba Mbak, saya ngajak Mbak main nanti ya, kita tukar peran. Ntar Mbak coba menolak saya gimana? Ya, coba. Jadi kayak ini saya sama temen kos Ya, itu. pura-pura saya temennya Mbak. Hai Aul, kamu lagi ngapain? Nugas sih. Tugas apa? Matematika kan PR, besok harus dikumpul. Ih, besok aja lo ngerjainnya, kok nggak termalam aja, ikut aku yuk. Enggak lah. Main. Kenapa sih nggak mau? Ih, refreshing tahu. Enggak lah, kita nugas, kita ada PR. Besok aja, aku juga belum loh. Mau nggak sama teman-teman kelas? Beberapa sih. Enggak lah, nggak ikut. Beneran? Nggak mau. Ya fokus PR ini Kamu juga. mau ngerjain tugas? Iya, fokus nugas aja. Beneran nggak mau ikut nih? Ya. Udah deh kalau gitu, aku duluan ya amat anak-anak. Aku Jadi, bisa. Evan. Oke. Bagaimana Mbak setelah melaksanakan bermain peran tadi? Apakah Mbak bisa menerapkan untuk menolak ajakan teman Mbak, supaya kayak Mbak nggak merasa kayak nyakitin diri sendiri gitu loh, karena mungkin Mbak melakukan hal tersebut terpaksa. Semoga aja sih harus bisa. Ya, karena Harus. tadi kan Mbak sudah, mungkin sayanya beberapa kali memaksa, tapi kayak Mbak enggak deh, berarti kan Mbak berani, bisa gitu. Jadi yaitu intinya saran dari saya, Mbak melawan, kayak nggak apa-apa kalau dia marah, mungkin marah berminggu-minggu, ya nggak apa-apa kan, maksudnya ada teman lain Mbak, dia teman kelas Mbak gitu saja kan ada. Terus nggak apa-apa, jangan mikir kalau dia teman satu kosan. Iya, teman satu kosan, tapi kan kalau misalkan dia nggak bisa sharing secara baik, ya mental ke kita kan. Jadi saran saya itu, Mbak menerapkan cara menolaknya seperti itu. Semoga Mbak bisa melawan rasa nggak enakan di diri Mbak. Gimana Mbak, apakah masih ada yang bisa kembali, apakah sudah cukup atau bagaimana? Cukup. Gimana, udah lega untuk kesempatan ini? Sudah bisa senyum bahagia ya. Kalau begitu mungkin saya akhiri sesi konseling ini, karena mungkin waktunya udah, saya lihat itu jamnya kayak
bentar lagi udah waktunya habis. Kalau begitu saya tutup. Saya selaku konselor, saya mohon maaf ya Mbak kalau mungkin ada perkataan saya atau perlakuan saya mungkin menyinggung Mbak. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan terima kasih Mbak sudah mempercayai saya untuk menceritakan permasalahan Mbak, apalagi ini ke saya baru pertama kali. Orangnya saya sangat-sangat terima kasih karena Mbak sudah percaya dengan saya. Saya juga terima kasih sudah mendengarkan, karena juga saya sebenarnya juga gak pernah cerita ke siapa-siapa selain Mbak kan. Jadi kayak makasih udah dengerin, udah kasih solusi gitu. Ya kalau begitu sama-sama Mbak. Ya kayak gitu, saya pamit dulu. Iya, Hati-hati. hati-hati ya Mbak.